berpisah selama pembelahan. Nah, jadi menurut saya korelasi hubungan itu non-disjunction itu merupakan bagian dari mutasi. Kan kalau mutasi itu kan perubahan materi genetik pada kromosom. Jadi dalam perubahan itu bisa kromosom itu makin banyak ataupun makin sedikit. Penyebab, bukan bagian. Dari Mutasi penyebab dari adanya yang sedikit banyak dari atau dari kelainan akibat adanya mutasi. Gerakannya iya, nanti kita latihan langsung cari basic. Iya, maksudnya itulah contohnya. Ya, dan berbagai sindrom. Bukan bagian. Tadi Jahwan bilang non-linear adalah bagian dari mutasi. Bukan bagian, tetapi penyebab. Contoh Down syndrome. Ya. Ingat ya, bukan bagian tapi penyebab. Nah, yang ini mesti analisis ini harus paham berarti. Contoh Down syndrome. Apa yang terjadi pada Down syndrome? Jadi kalau Down syndrome itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami penambahan satu kromosom di kromosom 21. Iya. Penambahan itu akibat apa? Penambahannya itu akibat kromosom gagal berpisah selama perjalanan. Iya, akibat non-disjunction ketika meiosis. Ya. Pada pembentukan ovum atau pada pembentukan sperma? Pembentukan ovum. Sehingga terjadi penambahan pada jadi berapa dia? Jadi 57 kalau Jadi 3 yang seharusnya normalnya 2, namanya trisomi. Sehingga kaliosipenya 47 X atau XY. ya. Kalau sibuk 47 tidak lagi ada AA-nya. Karena 47 itu sudah AA dan sudah XY. Jadi 47, XY bagi laki-laki, XX bagi perempuan dalam kurung 21 atau trisomi 2N+1, begitu cara tulis karotipenya. Oke. Nah, ya, Bu Guru paham sudah mengerti Abang Jahwannya, tapi strukturnya, mengucap ya cara menjelaskan secara strukturalnya nanti ya. No problem, soalnya ini kan live ya, jadi agro ini gitu. Oke. Sekarang bandingkan. Mau bandingkan? Oke, bandingkan mutasi autosom dan mutasi gonosom plus sebutkan contohnya masing-masing. Jadi mutasi autosom itu adalah suatu kondisi mutasi yang terjadi dalam sel tubuh. Nah, Contohnya itu adalah kanker. Kanker kulit salah satunya kan itu di dalam tubuh. Kanker kulit ini tidak akan diturunkan ke keturunannya, tapi hanya ada pada dia sendiri dan dia itu akan selalu menyebar ke seluruh tubuh kalau tidak ditangani. Berbeda dengan mutasi kromosom yang terjadi pada organ seks atau kelamin. Mutasi ini bisa diturunkan ke turunannya. Contohnya salah satunya itu adalah sindrom Turner. Nanti Ingat, bukan organ seks. Pakai apa? Bukan organ seks ya, tapi sel gamet. Ada 2 sel gamet. Apa? Apa namanya sel gamet gamet? Nggak tahu pada dia yang punya nih. Nggak tahu punya istri, jangan-jangan mau terproduksi dia. Udah, kenapa malu sih Bu? Terus, sel gamet apa lagi? Sel gamet jantan.
sindrom apabila terjadi mutasi autosom apa aja? Apabila terjadi mutasi gonosom apa aja? Kalau sindrom autosom itu ada pada kondisi sindrom, terus ada. Nah, dijelasin Down syndrome itu kenapa? Jadi kalau Down syndrome itu mutasi kita masuk ke satu. Terus kalau sindrom Guard itu mutasi di kromosom 18. Kalau untuk sindrom Patau dia itu terjadi di mutasi di kromosom 13. Kalau sindrom Guard yang paling Iya. itu Yang mutasi paling sedih kromosom Guard. satu Iya. itu di kromosom 4. Kalau Dia meninggalnya kapan? kalau kan tidak sih guru, 3 sindrom ini dia punya rentang umur yang cukup guru, soalnya mereka tuh punya gangguan pada organ dalamnya. Jantung ya. Terus. Terus kalau yang untuk autosom itu Lah kan udah autosom dari tadi. Autosom lagi dong. oh iya, autosom. Nah, kalau autosom itu misalnya sindrom X, terus sindrom Porter, terus sindrom Jacob. Ya. Yang mana yang bisa diturunkan pada anak keturunan? Yang itu Yang terjadi, oh iya, yang gonosom tadi oke. Nah, apa sih manfaat dari mutasi? untuk kalau untuk manusia menurut saya dulu kurang ada manfaatnya. Iya, negatif benefit. Oke. Tapi kalau untuk misalnya tumbuhan atau ya tumbuhan itu atau hewan-hewan itu banyak manfaatnya bagi manusia. Contohnya sekarang beredar angin tanpa biji, apa semangka tanpa biji. Terus kalau untuk hewan kayak ayam petelur yang bisa bertelur sangat banyak. Oke. Pertanyaan keempat, 3 ya. Tadi itu masih tulisannya mutasi ya. Nuliknya. Ini kalau sekarang ini apa istilahnya itu apersepsi atau aplikasi dari pengetahuan tentang mutasi ya. Nah, sekarang hubungkan bagaimana aplikasi dalam kehidupan nyata Abang Jahwan setelah belajar tentang mutasi dari pengetahuanmu tentang mutagen. Tentang mutagen. Bagaimana sih aplikasi dalam kehidupan nyata di rumah? Udah tahu kan mutagen itu ya? Nah, tuh. Enak jadinya dari bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kan mutagen itu kan result dari mutasinya itu. Jadi kalau menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari kan salah satu penyebab dari mutasi itu misalnya karena terpapar oleh radiasi sinar Itu mutagen apa? itu mutagen fisika. Oke, very good. Dari dulu. Terpapar sinar UV atau gimana. Terus kalau nggak dibandingkan pabrik, saya itu tuh bakal menghindari kalau dengan bangun rumah ya berdekatan dengan suatu pabrik, karena saya takutnya limbah-limbah atau polusi udara itu tercemar. Nggak ada pabrik di Kampung Melayu. Itu belum. Oh iya, iya. Saya dihindari. Oh iya. Takutnya udara yang saya cium atau istri saya nanti pas hamil cium udara, ya itu kan mengandung kondisinya Bu Guru. Iya, benar. Takutnya anak yang dikandung istri saya ini mengalami mutasi Istri atau suami? sehingga bisa Nah, ini mengalami kan aplikasi nyata ya, benar nih. ya, Udah ada calon nggak nih? Oh, ada di masa Istri depan. atau suami? Very good. Pada lu langsung ada di masa depan. Iya, terus. ah, Dan, ayo. Ya. Apalagi? kalau saya masih Iya. Nah, dengan dari tempat itu baru mutagen fisika. kimia itu. Fisika kalau radiasi, kalau kimia apa? Harus bedakan yang mana mutagen biologi, mana mutagen fisika. Kimia dari makanannya Ah, iya, terus. limbah
limbah dari pertanian. Contohnya kan penggunaan sekarang lagi maraknya penggunaan pestisida. Nah, apa yang kamu lakukan dalam aplikasi di rumah? Jadi saya sarankan ketika kita membeli suatu bahan makanan yang kita nggak tahu di mananya, lebih baik dicuci dulu. Takutnya masih mengandung pestisida. Iya, dengan cara apa? Cucinya? Cucinya ya pakai air yang bersih atau enggak air Air mengalir. mengalir ditambah apa? Garam. Siap dari mutagen biologi. Mutagen biologi. Sekarang kan maraknya makanan-makanan yang tanpa gizi. Takutnya makanan yang mengalami mutasi tersebut dapat mempengaruhi tubuh kita, Bu Guru. Jadi lebih baik hindari makan makanan itu atau Itu bukan mutagen biologi, bukan. Apa coba mutagen biologi saya sebut? Mutagen biologi apa contohnya? Apa? Kan ditulis itu. Apa mutagen biologi? Ayo. Alam, apa mutagen biologi Alam? virus Virus dan Bakteri. bakteri. Gimana agar makanan kita terhindar dari itu? Iya, jangan makan mentah ikan. Ya, karena ya kayaknya orang Bogor dia kan tahu ya kayaknya. Dia makan Goreng Jepang. Oh iya. itu kan kita juga biologi itu kan kita kalau virus itu nggak bisa juga kita hindari lah. Kan virus kan makin lama itu mengalami beradaptasi itu kan virus. Iya, nah caranya bagaimana kita terhindar? Menghindari orang-orang yang mengalami virus kayak corona 19 itu kan awalnya berasal dari Cina tuh Guru. Iya. Padahal kita nggak makan juga kan kita juga terpapar. Nah, caranya itu kita ketika kita melihat teman atau keluarga yang memiliki ciri-ciri saya mengalami virus. Iya, yang sakit pokoknya ya. Hindari jauh. Iya. Sama kalau makan dicuci dulu sudah tadi ya. Kalian juga jangan ya, lalu calon ayah yang baik dulu. Waalaikumsalam. Nah, sekarang nah, ini mau coba. Agilman kan udah di Allah ciptakan soleh, ganteng, semua seperti ini. Apa yang kamu mau ucapkan dan apa refleksi kamu sebagai hamba Tuhan? Saya Guru. Saya selalu terima kasih kepada Allah. Dengan cara Dengan cara selalu bersyukur berdoa. nah, dengan cara apa bersyukurnya nomor satu? Masya Allah. Biasa sholat subuh ya. Kenapa mereka mau? Juhur jangan. Anak 9 PKR. 9 apa? Apa namanya? Disebut dulu tuh. Kiraan. Iya. Oke. Kita kasih